Bagaimana kalau gue bilang game Tomb Raider terbaru bukan sekedar remake biasa? Bagaimana kalau Atlantis yang selama ini hanya dianggap legenda ternyata menjadi pusat dari petualangan paling berbahaya Lara Croft? Dan yang lebih mengejutkan lagi, Crystal Dynamics justru kembali ke formula klasik Tomb Raider yang sudah lama ditinggalkan. Dinosaurus kembali, dual pistol kembali, pajar rumit kembali, dan Lara Croft yang percaya diri seperti era klasik akhirnya kembali. Tapi pertanyaannya, apakah Tomb Raider Legacy of Atlantis benar-benar bisa mengembalikan kejayaan franchise ini? Atau justru hanya menjual nostalgia? Di video ini, kita akan membedah semua informasi resmi yang sudah terungkap, mulai dari cerita, gameplay, perubahan Lara Croft, hingga kontroversi yang mulai muncul di kalangan fans. Oke, selamat datang kembali di channel cuy. Setelah hampir 1 dekade sejak perilisan Shadow of Tomb Raider pada tahun 2018, akhirnya Crystal Dynamics memperlihatkan masa depan franchise Tomb Raider melalui Tomb Raider Legacy of Atlantis. Game ini merupakan reimajinasi modern dari Tomb Raider pertama tahun 1996 yang dibangun menggunakan Unreal Engine 5 tentunya. Namun jangan salah, ini bukan remaster, ini bukan remake biasa. Crystal Dynamics menyebutnya sebagai reimagining yang mempertahankan DNA Tomb Raider klasik sambil menghadirkan banyak elemen baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan di era 90-an. Bagi pemain lama Tomb Raider, nama Atlantis tentu bukan sesuatu yang asing. Legacy of Atlantis kembali mengangkat kisah perburuan artefak legendaris bernama Scion. Artefak misterius ini dipercaya berasal dari peradaban Atlantis yang telah hilang ribuan tahun lalu. Potongan-potongan Scion tersebar di berbagai penjuru dunia, dan Lara Croft harus menemukannya sebelum jatuh ke tangan pihak yang salah. Menariknya, cerita kali ini akan menampilkan Lara yang masih relatif muda dan belum menjadi petualang legendaris seperti yang kita kenal sekarang. Ia memulai ekspedisi besar pertamanya dan perlahan berkembang menjadi sosok Lara Croft yang ikonik. Lokasi yang dikunjungi juga sangat beragam, mulai dari Peru, reruntuhan Yunani, kawasan Mediterania, hingga berbagai makam kuno yang penuh jebakan mematikan. Yang membuat gue penasaran adalah bagaimana Crystal Dynamics akan memperluas lore Atlantis. Karena versi original tahun 1996 memiliki banyak keterbatasan teknis. Kini dengan teknologi modern, mudah-mudahan mereka punya kesempatan memperlihatkan peradaban Atlantis dengan skala yang jauh lebih besar dan tentunya ya lebih spektakuler lah ya. Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan adalah perubahan karakter Lara Croft. Jika trilogi Survivor menampilkan Lara yang lebih rapuh dan realistis, Legacy of Atlantis justru menghadirkan Lara yang lebih percaya diri, karismatik, dan mendekati versi klasik era 90-an. Bahkan aktris pengisi suara baru Lara, Alex Wilton Regan, menjelaskan bahwa versi Lara kali ini dirancang sebagai sosok wanita yang kuat dan percaya diri, tanpa harus bergantung pada eksploitasi seksual seperti stereotip lama. Ini penting karena selama bertahun-tahun komunitas Tomb Raider terpecah. Sebagian menyukai Lara yang lebih manusiawi dan reboot trilogi, sebagian lagi merindukan Lara yang penuh percaya diri dan selalu terlihat mengandalkan situasi. Legacy of Atlantis tampaknya mencoba mengambil jalan tengah, dan sejauh ini banyak fans melihat arah tersebut sebagai langkah yang cukup menjanjikan. Inilah bagian yang paling menarik. Berdasarkan preview yang sudah beredar, gameplay Legacy of Atlantis jauh lebih dekat ke Tomb Raider klasik dibanding trilogi reboot. Apa maksudnya? Pertama, fokus utama kembali ke eksplorasi makam dan puzzle, bukan sekadar
aksi sinematik. Pemain akan banyak memindahkan objek, mencari mekanisme tersembunyi, membuka jalur rahasia, dan memecahkan teka-teki lingkungan yang kompleks. Yang kedua, sistem traversal dibuat lebih bebas. Bahkan beberapa preview menyebutkan tidak ada petunjuk kuning yang terlalu membantu seperti di banyak game modern. Artinya pemain harus benar-benar memperhatikan lingkungan, persis seperti filosofi Tomb Raider klasik. Yang ketiga, dual pistol kembali. Ya, senjata ikonik Lara Croft akhirnya kembali menjadi fokus utama. Bahkan terdapat kemampuan khusus yang memungkinkan Lara memperlambat waktu sambil melakukan akrobatik dan menembak musuh secara bersamaan. Dan yang paling gila, dinosaurus kembali. T-Rex yang menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Tomb Raider dipastikan hadir lagi dalam versi modern. Kalau adegan ini dieksekusi dengan benar, bisa jadi salah satu momen gaming paling memorable tahun peluncurannya nih. Menarik. Menariknya, beberapa preview awal justru mengatakan bahwa Legacy of Atlantis tidak berusaha menjadi Uncharted. Sebaliknya, game ini lebih fokus menjadi Tomb Raider. Kedengarannya sederhana, tapi justru itulah yang selama ini dirindukan banyak fans. Lebih banyak eksplorasi, lebih banyak puzzle, lebih banyak makam kuno, lebih sedikit ledakan sinematik berlebihan. Kalau Crystal Dynamics berhasil menjaga keseimbangan ini, Legacy of Atlantis bisa menjadi identitas baru franchise yang selama ini terasa hilang. Meski antusiasme cukup tinggi, game ini tidak terlepas dari kritik. Salah satu kontroversi terbesar adalah penggunaan EA selama proses pengembangan. Crystal Dynamics mengonfirmasi bahwa EA digunakan pada tahap awal produksi. Namun, seluruh aset akhirnya diperbaiki atau diganti oleh seniman manusia. Selain itu, desain Lara Croft juga sempat menuai perdebatan. Sebagian fans merasa tampilannya terlalu berbeda dari era Survivor trilogi. Namun sebagian lainnya justru menyambut perubahan tersebut karena dianggap lebih mendekati identitas klasik Lara Croft. Semakin banyak informasi yang muncul, semakin terlihat bahwa Legacy of Atlantis bukan sekedar remake. Ini adalah upaya Crystal Dynamics untuk menyatukan masa lalu dan masa depan Tomb Raider. Atlantis, Xion, Dual Pistol, Dinosaurus, puzzle klasik, semuanya kembali, tapi dengan teknologi modern dan visi baru. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, apakah Legacy of Atlantis akan menjadi kebangkitan besar Lara Croft, atau justru menjadi bukti bahwa nostalgia saja tidak cukup untuk menghidupkan kembali sebuah legenda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin saya membahas lebih dalam tentang teori Atlantis, musuh utama, atau hubungan Legacy of Atlantis dengan masa depan franchise Tomb Raider, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, oke? Karena petualangan Lara Croft baru saja dimulai. Oke lah, gue pamit dulu. Salam gamer dan sampai jumpa. Iya, cuy. Got a demon, what am I?